Hai Kak Raldo, apa kabarnya? Kalita. Luar biasa. Puji Tuhan. Kalita apa kabar? Sama dong, luar biasa. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah apa kabar? Wah, mereka juga pasti sama, luar biasa. Bagus dong. Kalau gitu Kalita dan adik-adik yang di rumah udah siap belum? Kita udah mau mulai ibadah kita loh. Wah, mereka pasti semua sudah siap. Betul ya adik-adik ya? Nah, Kak Raldo, adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah kita berdoa dulu. Oke, Kalita. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong sekarang kami mau memulai ibadah. Biarlah ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalita, Iya, kita kan udah lama nih nggak ibadah sekolah minggu tatap muka. Kira-kira adik-adik yang di rumah masih pada baca Alkitab nggak ya? Oh iya ya Kak ya, kita selalu sekolah minggu online ya Kak. Iya. Tapi aku percaya nih, adik-adik yang di rumah pasti rajin baca Alkitab. Emangnya kenapa Kak? Iya Kalita, soalnya kalau kita nggak mau baca Alkitab, nanti kita jadi anak-anak yang nggak menghormati orang tua dan tidak menghormati Tuhan. Oh, ada lagunya nih Kak. Baca kitab suci kalau mau tumbuh. Kalau adik-adik yang di rumah rajin baca Alkitab, akan jadi anak yang dengar-dengaran dan taat sama orang tua. Iya, aku tahu lagunya itu Kalita. Tahu ya Kak ya? Iya, adik-adik di rumah juga pasti tahu dong lagunya. Nah, kalau kita semua tahu lagunya, kita nyanyi sama-sama. Dengarkannya ya Kak. Oke. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Haleluya. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. And you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Yuk adik-adik, sekarang kita nyanyikan bahasa Indonesianya. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Haleluya. Tuhan. Nah, Kak Raldo, Ya. kalau kita suka baca Alkitab, kita akan mengerti kalau orang besar ataupun anak-anak memerlukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Iya, aku setuju banget Kalita. Kalau Tuhan Yesus ada dalam keluarga kita, mau peristiwa apapun itu, baik kita sedih, baik kita senang, yakin deh pasti kita bisa tetap bahagia. Iya nih Kak Raldo, ada lagunya juga. Adik-adik yang di rumah bisa tebak nggak lagunya apa? Aku Kak tahu Raldo, dong lagunya. apa Kak? Lagu Yesus di dalam rumahku kan? Wah bener banget tuh Kak. Kalau Yesus di dalam rumah kita akan selalu senang.
Yesus, Kak. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, adik-adik yang di rumah dan Kalita juga, sekarang kita udah masuk firman Tuhan nih. Gak sabar ya Kak ya, kira-kira guru-guru ini cerita apa ya Kak? Iya, aku udah gak sabar nih. Adik-adik di rumah juga pasti udah gak sabar kan? Sebelum itu, kita nyanyikan dulu lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik yang di rumah, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru yang akan memberitahukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa baik ya adik-adik. Ya, adik-adik, kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik duduk diam dengan tenang. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan kali ini terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kakak akan bacakan buat adik-adik sekalian. 25 mulai. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu."
Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kira-kira ada yang tahu tidak ya maksud dari ayat-ayat yang sudah kita baca? Yuk, kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama cari tahu maksud dari ayat-ayat tersebut. Nah, kita mulai cari tahunya dari ayat yang ke-26 ya. Jadi, pada waktu Yesus disalib, Yesus melihat ibunya dan melihat murid yang dikasihinya berada di samping ibu Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tahu tidak siapa sih murid yang dikasihi Yesus itu? Nah, yuk sama-sama kita cari tahu. Nama murid yang dikasihi Yesus adalah Yohanes. Yohanes ini adalah seorang murid yang ditemui Yesus saat Yesus sedang melintasi Danau Galilea. Yuk sama-sama kita buka dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-21. Matius 4 ayat 21, di situ dikatakan, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus, mereka sedang membereskan jala di perahu. Yesus memanggil mereka. Nah, Yohanes ini adalah anak dari Zebedeus. Nah, keluarga ini adalah seorang nelayan yang mencari ikan. Sehingga Yesus menjadikan murid-muridnya yang termasuk Yohanes anak Zebedeus menjadi seorang rasul. Yuk kita baca lagi dalam Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, dan ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan siapa murid yang dikasihi Yesus? Murid yang dikasihi Yesus namanya Yohanes anak Zebedeus, atau yang lebih kita kenal sebagai Rasul Yohanes. Nah, yuk kita lanjut belajar lagi maksud dari ayat-ayat yang sudah kita baca dari awal yang tadi. Jadi saat Yesus melihat ibunya dan melihat Rasul Yohanes ada di dekat ibu Yesus, dan Yesus berbicara kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan Yesus juga berbicara kepada Rasul Yohanes, "Inilah ibumu." Maka Rasul Yohanes menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Nah, jadi adik-adik, saat-saat sebelum kematian Yesus, Yesus masih memikirkan ibunya sebagai tanda anak yang mengasihi orang tua, yang menghormati orang tuanya. Sehingga Rasul Yohanes juga mengikuti teladan Yesus untuk menghormati orang tua. Oleh karena itu, Rasul Yohanes menerima ibu Yesus ke dalam rumahnya sebagaimana Rasul Yohanes juga menghormati orang tuanya. Nah, jadi adik-adik yang ada di rumah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita harus ikuti teladan Yesus dan Rasul Yohanes untuk menghormati dan mentaati perkataan orang tua. Nah, contohnya apa sih menghormati orang tua itu? Seperti yang tadi kakak sudah katakan, yaitu mendengarkan nasihat orang tua, mendoakan mama papa agar mereka tetap sehat, mereka tetap kuat dalam bekerja. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ayat firman pada hari ini, kakak mau kasih satu ayat hafalan nih buat adik-adik di rumah untuk kita hafalkan bersama-sama. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Kita baca bagian depannya. Kita baca ayat yang kedua A. Di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, kita baca sekali lagi yuk ayat hafalannya. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang kedua bagian A. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Puji Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mengikuti kehendak-Mu. Ajar kami untuk kami selalu
menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Waktunya kita berkreativitas. Nah, buat minggu ini Kakak Fanya mau ngajak kalian nih bikin surat cinta. Nah, oke. Untuk bikin surat cinta, kita butuh bahan-bahan kertas lipat yang warna-warni atau kertas origami. Warnanya boleh apa aja, terserah kalian. Nah, terus habis itu kita juga butuh kertas HVS. Satu aja, nggak apa-apa. Warnanya juga bebas, sesuka kalian. Terus kita juga butuh lem, gunting, dan kita juga butuh alat tulis. Boleh apa aja alat tulisnya? Boleh bolpen, boleh spidol, boleh krayon, atau pensil warna. Terserah kalian, sesuka kalian lah. Oke, kita mulai ya, kita bikin surat cinta. Nah, kita bikin amplopnya dulu aja. Aku sih suka warna merah, soalnya kan surat cinta, warna merah aja. Nah, bikin amplopnya itu kita lipat gini. Ya. Oke, satunya lagi kita lipat sama kayak gini juga. Menutupi bagian bawahnya. Oke. Nah, kayak gitu. Terus habis itu kita lem. Supaya nggak kebuka-buka. Nah, gini. Dah, amplopnya kan udah jadi. Belum ditutup deh. Nih, tutupnya kayak gini. Nah, udah jadi deh. Tapi kan kayak masih simple, masih kosong gitu kan. Nah, kita hias dulu deh. Pakai apa ya? Pakai kertas HVS. Kita bikin apa ya? Kayak pernak-pernik gitu deh. Aku sih mau bikinnya hati aja. Kan soalnya surat cinta. Oke. Kita bikin hatinya yang kecil aja. Jadi nih potongnya kayak gini aja. Dari kertas HVS-nya. Oke. Nah, dari kertas HVS yang udah dipotong, itu kita lipat jadi 2. Terus, nih, bikin hati kayak gini nih. Nih, dipotong dari bagian dalam lipatan kertas HVS-nya. Terus dibuka, jadi hatinya. Nah, terus habis itu kita lem hatinya. Terus kita tempel di bawah, tapi jangan nutupin tutupan amplopnya ya. Ya, jadi kayak gini aja. Terus, nih kan udah cantik nih. Sekarang isinya. Isi suratnya. Nah, isi suratnya aku juga mau bikin hati aja deh. Soalnya kan surat cinta. Nah, dari sisaan kertas HVS yang tadi, aku mau lipat jadi 2. Gini. Terus, sama kayak tadi bikin hati yang kecil kayak gini, digunting dari bagian dalam. Ini. Nggak usah besar-besar, biar muat sama amplopnya. Cute ya? Oke, adik-adik mau nulis suratnya apa aja bebas. Mau apa ya? Pakai spidol, tulisnya apa ya? I
love mom and dad. Ya. Artinya aku cinta papa dan mama. Oke, nah kita lipat lagi suratnya, terus kita masukin deh ke dalam amplopnya. Tuh, muat kan? Nah, terus habis itu udah kita tutup kayak gini. Nah, tapi kayaknya masih belum ini nih, belum lengkap. Oh iya, harus ditambah ayat hafalan minggu ini. Oke, untuk ayat hafalan minggu ini kita bisa tulis di belakang amplopnya. Dari yang sisaan kertas HVS tadi, kita bisa bikin ya sekecil inilah, dipotong. Gitu. Hati-hati ya adik-adik kalau mau gunting, minta bantuan dari papa mama, dari kakak, atau enggak dari mbak. Nah, udah dilem juga. Udah deh buat ditulis ayat hafalan minggu ini. Nah, ayat hafalan minggu ini itu Efesus 6 ayat 2. Nah, aku mau pakai apa lagi ya? Pakai ini deh, pakai yang warna pink lagi. Biar cantik. Hormatilah ayah dan ibumu. Yeay. Boleh nih dikasih hati lagi juga nggak apa-apa. Oke, udah jadi deh. Nih, jadinya kayak gini. Terus dalamnya kayak gini. Oke, adik-adik jangan lupa kalau udah bikin surat kayak gini, jangan lupa difoto kayak gini. Terus di email ya ke email di bawah ini. Kak Fanya gak sabar nih ngeliat hasil kreativitas dari kalian semua. Kakak tunggu ya. Oke deh, sekian untuk kreativitas minggu ini. Salam kreativitas, sampai jumpa.